Assalamualaikum sobat keluarga. Kali ini Ramdhani's Family akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat masjid-masjid bersejarah di kota Palembang. Di Palembang, agama Islam berkembang pesat pada abad 14 dan Kesultanan Palembang Darussalam berdiri di abad 17. Hal ini diiringi dengan kelahiran ulama-ulama besar, diantaranya Kiai Haji Abdul Samad Al-Palembani dan Mas Agus Haji Abdul Hamid atau biasa disebut Kimrogan. 4 masjid peninggalan bersejarah di kota Palembang yaitu Masjid Agung, Masjid Kimrogan, Masjid Lawang Kidul, dan Masjid Suro. Setelah ini kita akan bahas sejarah dan keunikan masjid-masjid tersebut. Simak terus ya sobat. Masjid Agung mulai dibangun pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikramo dan diresmikan pada tahun 1748. Bangunan inti masjid berbentuk bujur sangkar 36 x 30 meter atau seluas 1080 meter persegi dengan kapasitas 1200 jemaah. Mempunyai bentuk atap bertingkat 3 dengan atap 5 sebagai puncaknya atau mustaka. Konstruksi bangunan secara keseluruhan adanya perpaduan budaya bangunan Jawa, Eropa, dan Cina. Konstruksi dinding dengan teknik bata susun tanpa beton dengan lapis plester semen, campuran batu kapur dan putih telur. Masjid Agung memiliki pintu dan jendela dengan ukuran besar. Terdapat 9 pintu, 18 jendela dengan bagian atas lengkung dan 6 jendela berbentuk persegi panjang di bagian depan. Atap masjid ditopang oleh 4 tiang utama atau disebut dengan soko guru dan 12 tiang penunjang yang semuanya berbentuk segi 8. Di bagian bawah tiang terdapat umpak dan sistem sambung kayu menggunakan lubang, purus, takikan, serta pasak. Banyak terdapat ornamen kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad pada bagian atas pintu dan jendela.
Kaligrafi tulisan Allah dan teknik ukiran kayu berada di atas kaligrafi Muhammad bertangkup dengan teknik patri kaca yang bisa dibaca di kedua sisinya. Perpaduan tiga unsur kebudayaan di Masjid Agung, yaitu atap yang bersusun tiga merupakan unsur Nusantara, adanya simbur atau tanduk pada atap merupakan pengaruh Cina, dan pilar serta pintu yang ukuran besar merupakan pengaruh dari Eropa. Bangunan menara berbentuk segi enam dengan tinggi 20 meter, berada di sebelah selatan masjid. Dibangun 13 tahun kemudian pada tahun 1753. Menara kedua setinggi 45 meter berbentuk segi 12 dibangun pada tahun 1970. Beduk ya. Masjid Agung telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan sejak dibangun pada tahun 1738, yaitu
tahun 1870, tahun 1897, tahun 1930, tahun 1970, dan tahun 2000 sampai dengan 2003. Di tahun 2000, Masjid Agung melakukan perluasan, sehingga daya tampung jemaah awalnya cuma 1.200 orang, sekarang bisa menampung 15.000 orang. Penambahan bangunan baru terdapat pada sisi kiri dan kanan masjid dengan bangunan satu lantai, serta pada sisi belakang masjid berupa bangunan 3 lantai. Bangunan baru ini banyak mengadopsi arsitektur masjid inti. Dapat dilihat pada bentuk pintu dan jendela yang melengkung di bagian atasnya, serta terdapat penggunaan kaligrafi Allah dan Muhammad. Baik di bangunan inti maupun baru, banyak terdapat ornamen bintang segi 8 atau disebut juga bintang kejayaan Islam yang sering digunakan sebagai ornamen atau simbol pada bangunan Islam lainnya. Ini kotak amal ya, dari zaman dulu. Nah, tulisan yang ini baru. Ini ada tulisan masukkanlah uang pakai W, uang dalam CTJ celengan untuk keperluan ini masjid ya, bukan masjid ini masjid. Jadi masih pakai ejaan lama. Di sini tempat masukkan.
Masjid Agung Palembang terletak di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, tepat di pertemuan antara Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat kota Palembang. Jadi posisi Masjid Agung ini memang di pusat kota Palembang. 0 km Palembang itu ada di persis halapannya Masjid Agung ini, ya. Tandanya ada di sini. Nih, awal jalan kilometer 0. Jalan Jenderal Sudirman, ya, sama Jalan Riyadhulu. Masjid Kimrogan didirikan oleh ulama sekaligus pengusaha, yaitu Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud. Lokasi didirikan masjid ini tepat di muara Sungai Ogan bertemu dengan Sungai Musi. Akses menuju ke Masjid Kimrogan saat ini melalui jalan ke stasiun kereta api Kertapati. Letak masjid ini berada di kampung belakang stasiun tersebut.
Pada mulanya masjid ini bernama Masjid Jami Kiai Haji Abdul Hamid. Akan tetapi kemudian lebih dikenal dengan sebutan sebagai Masjid Kiai Muara Ogan. Lama-kelamaan penyebutan Muara Ogan menjadi Merogan, sehingga Masjid Kiai Muara Ogan sering disebut sebagai Masjid Ki Merogan. Dari segi arsitektur, bangunan Masjid Ki Merogan hampir sama dengan Masjid Agung Palembang. Memiliki 4 tiang sako utama atau sako guru dan 12 tiang penunjang di sekelilingnya. Semua tiang ini berbentuk segi 8 dengan umpak di bagian bawahnya. Pada saat awal dibangun, masjid ini berukuran panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Masjid ini mengalami 2 kali renovasi, yaitu pada tahun 1950 dan tahun 1989. Setelah renovasi tersebut, maka Masjid Ki Merogan menjadi berukuran panjang 50 meter dan lebar 40 meter. Sehingga masjid dapat menampung jemaah sebanyak 1.500 orang.
lama itu. Lihat. Tiang 4. Ini Sokoguru, Pak Sokoguru. Oh ini. Nah ini sama kayak ada tiang kecil gitu ya. Ada 12. Apa namanya? Masjid Agung, Masjid Suro. Dia ada 4 tiang besar Sokoguru. Terus ada tiang kecil kayu. Masjid Kimrogan sempat ada perluasan. Kemungkinan kalau lihat struktur sekarang yang asli yang atapnya kayu, yang perluasan yang batu, termasuk yang samping-sampingnya. Itu di sebelah sudah sungai ya? Kyai Mrogan lahir di Kampung Berahi yang saat ini menjadi bagian Kelurahan Kertapati pada tahun 1811.
Beliau wafat pada 17 Rajab 1319 Hijriah bertepatan dengan 31 Oktober 1901 dalam usia 90 tahun. Beliau dimakamkan di Gubah di samping Masjid Kimrogan. Bersama makam Kimrogan terdapat juga makam istri, anak, serta keluarga beliau. Ini masih makam istri sama anak-anaknya. Oh, ini anak Kimrogan. Ya, Muhammad Usman bin Haji Abdul Hamid. Nah, yang Kimrogan itu Haji Abdul Hamidnya itu makamnya di dalam. Kalau ini istri. Oh, ini istri Raden Ayu Salma binti Pangeran Adikusumo. Ini Raden. Minyak wangi nih. Ini minyak wangi antap ya. Wak, siapa baik Wak ini Wak? Siapa baik? Foto siapa Wak? Ulama. Ini lah anak curigai ini lah. Yang mana anak curigai? Anak kecil di mana ya? Pas aku mesti bangunnya lah. Baca baik. Oh, ini cucung Kiai Galo. Iya. Bagian anak muridnya. Heeh. Ini ya kan? Anak DKI, nanya DKI. Ini anak, ini cucu. Makan di sini kan? Makan. Di dalam. Ini anak-anak murid dia ulama sekarang banyak. Ada juga dari Tanjung Raja, Bahari Bandak mana? Ulama juga. Mas Agus Haji Abdul Bangun. Belakangnya kayak bangga, nama asli namanya. Ini zahirnya wafatnya nah. Jadi sudah ke 121 tahun apa dulu? Baca dah, tidak lagi. Ada asal-usulnya.
Jadi berarti kalau istri kedua nih dari apa nih? Sunan Giri. Kalau masjid kita ini asli, Pak? Iya ini, duit kok masih kayak Morgan. Masih Lawang Kidul kita. Oh, yang Ini Lawang Kidul nah. Nah, Pak, ini Lawang Kidul. Yang di Bom Baru kan? Ini kita ini Morgan, dah. Bapak Sia ini ada situ. Jadi kalau meringat tahunnya ke 17 Rejab. 17 Rejab. Kita harus puasa kan? Kita ngado di ini. Tiap tahun ini. Pas tanggal dia itu. Iya pas ya wafat dia kan. Masjid Lawang Kidul berlokasi di Kampung Lima Ilir dekat Pelabuhan Bom Baru di Palembang di tepi Sungai Musi. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Palembang setelah Masjid Agung dan Masjid Kiai Muara Ogan. Masjid Lawang Kidul didirikan tahun 1881 oleh Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud atau Kim Rogan. Bentuk Masjid Lawang Kidul ini hampir sama dengan bentuk Masjid Agung Palembang, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Keunikannya terdapat dari menara Masjid Lawang Kidul yang hingga sekarang masih dipertahankan bentuk uniknya. Bentuk atapnya berupa bentuk 5 segi 4 yang bertumpang 3 tingkat. Pada bagian atapnya memiliki tanduk-tanduk hampir sama pada atap Masjid Agung Palembang yang mengadopsi bentuk bangunan Masjid Hunan di Cina. Kemudian untuk bagian menara Masjid Lawang Kidul dibuat sangat unik dan menarik. Pesatnya pertumbuhan umat muslim kota Palembang pada waktu itu tidak diiringi dengan tumbuhnya sarana peribadatan. Masjid Agung Palembang merupakan satu-satunya masjid jami di kota Palembang pada waktu itu, yang berarti hanya Masjid Agung yang boleh dijadikan tempat pelaksanaan sholat Jumat di kota Palembang. Mengingat jumlah umat muslim di kota Palembang yang semakin meningkat, maka Mas Agus Haji Abdul Hamid atau Kim Rogan sebagai seorang ulama dan usahawan yang sukses memiliki rencana untuk membangun masjid baru di kota Palembang. Rencana ini terrealisasi pada tahun 1871 dan 1881 di mana Kim Rogan membangun dua masjid, yaitu Masjid Kim Rogan dan Masjid Lawang Kidul. Namun, saat selesai dibangun,
Masjid tersebut tidak langsung dapat melaksanakan sholat Jumat dikarenakan keputusan saat itu bahwa hanya Masjid Agung sebagai satu-satunya masjid jami yang dapat melaksanakan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Lawang Kidul diizinkan setelah pelarangan dicabut di tahun 1914. Bagian dalam Masjid Lawang Kidul ditopang oleh 4 soko guru utama yang berupa tiang kayu yang cukup besar. Kemudian ditopang oleh 12 tiang lain yang berbentuk lebih ramping. Keunikan lain dalam interior Masjid Lawang Kidul adalah terlihat dari bentuk mimbar masjid tersebut. Mimbar Masjid Lawang Kidul terdapat 4 buah bendera hijau bertuliskan lafaz-lafaz Islam seperti kalimat syahadat dan beberapa kata Asmaul Husna. Mimbar Masjid Lawang Kidul juga dihiasi dengan ukiran-ukiran khas Palembang. Keunikan dari ukiran itu adalah di sudut bawah sebelah kiri ukiran ini terdapat tanggal, yaitu 26 Safar 1310 Hijriah atau tanggal 17 September 1892 Masehi. Diperkirakan merupakan tanggal diwakafkannya masjid ini kepada masyarakat Palembang. Jendela depan Masjid Agung renovasi pakai terali kayu kan. Oh, itu terali kayu itu? Terali kayu kan sebelum renovasi. Sekarang di Masjid Agung sudah diganti pakai ukiran kaligrafi. Nah ini jadi Masjid Lawang Kidul ini yang dibangun juga oleh Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid atau kita kenal Ki Merogan. Jadi yang dibangun memang lebih dulu yang ada di Muara Ogan, itu Masjid Ki Merogan yang di Kertapati. Kemudian beliau bangun lagi masjid di sini, Lawang Kidul ini, lokasi dekat Pelabuhan Bombaru. Tidak jauh berapa tahun dari situ. Nah, ciri khasnya masih sama. Ada taman tinggi, 1, 2, 3, 4 sama. Ini dibentuk segi 8, 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8. Bentuknya segi 8 semua. Yang 4 tiang Sokoguru, terus ada 4 tiang yang kecil 12 sama seperti di Masjid Agung, di Masjid Kimroga. Lihat ini pintu ini masih pintu lama dan engsel misalnya besar sampai ke sini. Engsel sekarang sudah nggak ada lagi engsel kayak gini kan, engsel sini Dan kayu ya. ini kayu. Terus untuk penguncinya seperti ini. Pintu-pintu lama. Pilar-pilarnya ini, lekuan-lekuannya itu sama dengan lekuan di pilar-pilarnya Masjid Agung. Ini ya, kelihatan. Di masjid ini juga terdapat banyak pintu masuk. Pintu utama tepat berada di pinggir Sungai Musi yang menghadap ke arah selatan. Maka dari itu masjid ini disebut Lawang Kidul. Lawang berarti pintu dan Kidul itu selatan. Jadi memang kalau Masjid Lawang Kidul ini tidak terlalu banyak ornamen, ukiran-ukiran, dia hanya ventilasi yang ada motif bunga. Ada ornamennya di sini. Ya, di pilar. Masjid ini ada di pinggir Sungai Musi. Kita bisa lihat keluar ya. Pinggir Sungai Musi itu ada jembatan Musi 4 yang menghubungkan daerah Bombaru ke seberang itu 11 hulu apa 12 hulu ya.
Ini Pelabuhan Bom Baru. Jadi persis di sebelahnya Pelabuhan Bom Baru. Masjid Suro memiliki nama resmi Masjid Besar Al-Mahmudiyah. Lokasi berada di Jalan Ki Gedeing Suro, Tangga Buntung, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Dari pusat kota Palembang, lokasi masjid ini berjarak sekitar 1 km. Masjid Suro ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Delamat pada 1889 dan selesai pada 1891 Masehi. Kiai Haji Abdurrahman Dalaman merupakan murid dan teman dekat Mas Agus Haji Abdul Hamid atau Kim Rogan. Menurut keterangan, Kiai Delamat lahir di daerah Babatoman. Setelah dewasa, ia pindah ke Palembang dan berdomisili di daerah Lawang Kidul, tepatnya di Masjid Lawang Kidul. Ketika masih remaja, Kiai Delamat pernah mengajar di Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis bersama Kiai Muarogan. Semasa hidupnya, Kiai Delamat tidak mempunyai satu rumah pun kecuali masjid-masjid yang dibangunnya. Antara lain, Masjid Pulau Panggung, Masjid Fajar Bulan, Masjid Babatoman, dan Masjid Pulau Sambi. Sedangkan di kota Palembang ini, ia membangun Masjid Suro atau Al-Mahmudiyah dan Masjid Rohmaniyah yang terletak di Kelurahan 35 Ilir, Palembang. Dengan usianya yang terbilang sudah lebih dari 1 abad, Masjid Besar Al-Mahmudiyah ini menyimpan berbagai benda peninggalan sejarah, di antaranya beduk, soko guru atau tiang untuk penyangga masjid, kolam tempat berwudu, serta mimbar tempat makam Kiai Delamat. Masjid Suro juga memiliki 16 tiang, terdiri dari 4 tiang sako guru dan 12 tiang penompang dari kayu berbentuk bulat tinggi yang sejauh ini belum diganti. Diketahui, kayu yang digunakan kayu unglen. Bentuk tiang yang bulat ini merupakan keunikan Masjid Suro, dikarenakan bentuk tiang di Masjid Agung, Masjid Kim Rogan, dan Masjid Lawang Kidul semuanya adalah berbentuk segi 8. Selain itu, mimbar yang digunakan untuk khotbah di Masjid Suro masih tetap asli hingga saat ini. Masjid Suro ini juga masih memiliki bangunan yang kokoh. Kekokohannya terlihat dari bagian atap-atapnya yang berundak-undak. Luas bangunan masjid yang berukuran 40 x 30 meter persegi ini mampu menampung jemaah hingga sekitar 1.000 orang.
Uniknya di masjid tersebut juga ada bagian bangunan yang masih dijaga kelestariannya hingga kini, yakni kolam tempat berwudu yang terletak di samping masjid tersebut. Menurut cerita yang berkembang luas di masyarakat, air kolam tempat berwudu ini berasal dari 4 mata air yang mengalir terus. Meski bagian dasar kolam tersebut sudah dirombak dari sebelumnya, masih berupa tanah menjadi sebuah kolam permanen dengan bagian dasar menggunakan keramik, namun masih terdapat rembesan dari keempat mata air tersebut. Pecahnya ada yang ke bawah sana, tembus ya. Hal unik lain di Masjid Suro adalah adanya tradisi pembuatan dan sedekah bubur suro yang dilakukan setiap 10 Muharram atau hari Asyura dan juga pada saat bulan Ramadan. Baik sobat keluarga semua, sekian kunjungan kita ke 4 masjid bersejarah di kota Palembang. Marilah kita jaga amanah warisan ulama yang tak ternilai ini agar terjaga sampai anak cucu kita nanti. Terima kasih sudah menonton sobat semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.